kalian untuk bersama-sama kita buka kitab kita dalam kitab Wahyu pasal 14 ayat yang ke-12. Mari kita buka kitab kita dalam kitab Wahyu pasal 14 ayat yang ke-12. Satu ayat saya pilih untuk kita sama-sama pelajari dan renungkan pada kesempatan ini. Wahyu pasal 14 ayat 12. Kalau Rosa, Dwi, dan Dipo sudah temukan, silakan katakan amin. Ya, judul dari firman Tuhan ini pemberitahuan tentang penghakiman. Mari kita bacakan firman Tuhan ini dalam ayat yang ke-12. 1, 2, 3. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Ya, terima kasih kerjasamanya. Dikatakan berbagi oleh firman Tuhan adalah kita yang mau mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita setiap hari. Saya pilih tema kita renungkan lewat dalam firman Tuhan ini adalah tetap setia mengikut Tuhan Yesus. Tetap setia mengikut Tuhan Yesus. Ya. Kita sebagai anak Tuhan perlu untuk meningkatkan kesetiaan kita secara khusus kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus adalah Tuhan kita, ya, dan Dia adalah penyelamat kita, juru selamat kita yang sudah menebus dan menyelamatkan kita. Ya. Jadi sudah seharusnya kita senantiasa selalu meningkatkan kesetiaan kita kepada Tuhan Yesus, mempertahankan iman kita kepada Tuhan Yesus, ya. Karena anak muda di luar sana, ketika mereka tidak memahami hal ini, maka sangat mudah mereka dipengaruhi oleh pergaulan yang buruk, ya. Gaya hidup yang salah, yang menyimpang dari firman Tuhan, dan hal-hal buruk seperti itu yang perlu kita hindari sebagai anak Tuhan. Dan Tuhan menghendaki supaya kita senantiasa setia mengikut Tuhan Yesus dengan dua hal dalam ayat firman Tuhan yang tadi kita sudah bacakan bersama-sama. Ya. Coba Rosa bacakan dalam ayat 12 tadi. Nanti kalau orang bilang stop, Rosa stop ya. Oke? Silakan Rosa bacakan ayat 12, 1, 2, 3. Ya, stop nanti sampai di situ. Yang penting di sini ialah apa? Satu kata di situ, ketekunan. Ya, ketekunan. Kata tekun itu sama artinya dengan giat, rajin, begitu ya. Nah, ketika kalian ingin mendapatkan pengetahuan, ingin menjadi cerdas, apa yang perlu kalian lakukan? Dipo? Ya, belajar dengan tekun atau dengan rajin atau dengan giat. Begitu juga kita sebagai anak Tuhan, kita harus tekun. Tekun apa? Tekun untuk melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan, yang benar di mata Tuhan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, ya, seperti itu. Itu yang Tuhan mau untuk kita lakukan dengan tekun, melakukan hal-hal yang baik yang sesuai dengan firman Tuhan, dan berjuang untuk melawan hal-hal jahat supaya kita hindari, supaya kita jauhi gitu. Nah. Kemudian yang kedua, silakan Dipo bacakan. Nah, itu yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Nah, ketika kalian menjalani pendidikan kalian di SMP, pasti di SMP Negeri 1 Balariang itu ada aturan, tata tertib sekolah, ya kan? Dan itu harus dilanggar atau ditaati atau dipatuhi, begitu kan? Nah,
melanggar peraturan sekolah, ada hukuman? Ada sanksi? Ada. Nah, dalam mengikut Tuhan Yesus, kita juga perlu untuk mentaati, mematuhi perintah Tuhan dengan cara apa? Menuruti yang tadi bacakan tadi itu, menuruti perintah Allah. Nah itu, menuruti perintah Allah itu adalah cara kita untuk mentaati Tuhan. Itu cara kita untuk mematuhi perintah Tuhan. Itu cara kita untuk melakukan firman Tuhan, ya. Karena kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang sebenarnya punya kewajiban. Mau tanya kalian, ketika kalian menjalani pendidikan di SMP, apa tanggung jawab kalian? Apa? Yang baca? Betul nggak nih? Betul? Hah? Betul. Belajar. Itu kewajiban kalian itu, yang menjadi tanggung jawab kalian. Dan tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan, kewajiban kita sebagai anak Tuhan adalah menuruti perintah Allah. Ya, menuruti perintah Allah, menuruti dan melakukan perintah ajaran Tuhan Yesus. Begitu kan? Sebagai anak Tuhan yang beriman kepada Tuhan Yesus, yang disebut sebagai anak-anak Kristen atau orang Kristen, begitu. Dan inilah yang Tuhan ingin kita lakukan dengan segenap hati kita dan dengan kesetiaan sampai akhir hidup kita atau seumur hidup kita, ya. Oleh karena itu, Om mau tanya kalian, kalau kalian melakukan hal yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan, itu kuno atau baik? Hah? Baik? Menurut Dwi baik? Menurut Tito baik? Baik. Nah, kalau kalian menuruti nasihat orang tua, dan nasihat orang tua itu sesuai dengan firman Tuhan yang baik untuk kalian, ya, apakah itu gaul atau tidak gaul? Orang tua kasih nasihat nih sama kalian. Nah, kalau kalian jalan ke Balariam pakai motor, pakai helm, begitu. Ya, jangan ngebut, gitu kan? Ya. Kemudian, apalagi? Jangan berfoya-foya, jangan boros dengan uang yang Papa Mama kasih. Nah, Om mau tanya ke kalian, apakah ketika kalian melakukannya itu adalah sesuatu yang gaul atau tidak gaul? Hah? Kalau baca jawabnya gaul. Kalau si Dwi gaul. Kok gaul atau tidak gaul, kok? Hah? Gaul yang tipe ya, ya. Nah, tetapi ada anak muda yang salah pandangannya, salah pikirannya, ya, salah pandangannya, salah pikirannya, dan dia menganggap bahwa kalau tidak merokok itu katanya tidak gaul. Sekarang aku mau tanya kalian, merokok itu mendatangkan kesehatan atau mendatangkan penyakit? Penyakit. Menurut kalian itu gaul atau tidak gaul? Nah, tidak gaul, ya kan? Jadi kita harus memahami bahwa seharusnya yang gaul itu adalah sesuatu yang positif, yang baik, yang memberkati hidup kita, bukan yang merugikan hidup kita, bukan yang menyimpang dari ajaran firman Tuhan, begitu kan? Ya. Orang tua kalau masih memberikan kita nasihat, itu adalah bukti cinta kasih orang tua kepada kita yang seharusnya kita turuti. Ya, apalagi kasih orang tua itu sesuai dengan firman Tuhan. Nah itu, yang ini kita harus pahami, ya. Jadi
anak yang menghormati orang tuanya, yang menuruti nasihat orang tuanya, nasihat orang tuanya sesuai dengan firman Tuhan, itu anak yang gaul loh, ya, anak yang gaul. Ya. Tetapi kalau ada anak muda yang kalian jumpai, mereka sembarangan, asal-asalan, pergaulan bebas, melakukan hal-hal yang salah, yang mendatangkan penyakit, ya itu adalah sesuatu yang sebenarnya tidak gaul, ya. Yang tidak gaul artinya adalah yang tidak bermanfaat, yang tidak mendatangkan berkat. Ini pandangan anak Tuhan yang benar tuh kayak gitu sebenarnya, ya, tentang gaul dan yang tidak gaul gitu kan. Sekarang kita diajarkan oleh nasihat firman Tuhan pada kesempatan ini untuk mewujudkan kesetiaan kepada Tuhan Yesus sebagai pengikut Tuhan Yesus. Kita tidak boleh menuruti gaya hidup orang-orang duniawi yang menyimpang dari firman Tuhan. Karena firman Tuhan tadi mengajarkan kita, poin yang pertama yaitu yang dibacakan Rosa adalah kita harus tekun untuk melakukan perintah Tuhan atau firman Allah, ya. Dan yang kedua, menuruti perintah Allah. Menuruti perintah Allah ini juga adalah melakukan firman Tuhan, begitu. Ya. Firman Tuhan itu sangat banyak mengajarkan kita tentang hal-hal yang baik, hal-hal yang pasti mendatangkan berkat untuk kehidupan kita. Firman Tuhan mengajarkan Rosa, Budi, dan Dipo untuk rajinlah beribadah kepada Tuhan Yesus. Apalagi selalu tekun berdoa, bukan berdosa ya. Tekun berdoa, ya, berdoa. Karena orang yang berdoa itu adalah orang yang mengandalkan Tuhan, dan itu harus dilakukan dengan tekun, dengan giat, ya, seumur hidup kita. Oke, ini firman Tuhan yang dapat membagikan buat kalian, mengajarkan kita bersama-sama, menasehati kita bersama-sama untuk kita mempertahankan kesetiaan kita sebagai pengikut Yesus dengan cara yang pertama, tekun sebagai anak Tuhan yang melakukan perintah Tuhan, dan yang kedua, selalu menuruti perintah Allah. Ya, karena itulah yang menyenangkan hati Tuhan dan hidup kita memuliakan Tuhan dan hidup kita menjadi gaul di mata Tuhan. Ya, ini firman Tuhan yang dapat bagi kepada kalian. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur untuk firman Tuhan ini, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami boleh sama-sama belajar kebenaran firman-Mu yang sudah menasihati kami. Kiranya firman-Mu ini tidak berlalu begitu saja. Tolonglah kami untuk kami senantiasa tekun dan menuruti semua perintah-Mu, semua firman-Mu yang mendatangkan kebaikan dan memberkati kehidupan kami seumur hidup kami, ya Tuhan, setiap hari, setiap waktu dalam menjalani kehidupan kami di dunia yang sementara ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur untuk firman-Mu. Haleluya, amin. Ya, kepada Rosa, untuk silakan.